Perkenalkan sedikit, saya dari Sulawesi Utara, Tomohon, memang datang ke Surabaya khusus memang untuk menghadiri pernikahan anak kita ini, Adrian dan Asya. Ada pesan-pesan yang akan saya berikan, yang Elohim bebankan pada saya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberi penjelasan. Kalau saya menyebut Elohim, saudara mungkin apa itu Elohim? Nah, Elohim itu Tuhan, sama ya. Kalau saudara pakai Tuhan, saya pakai Elohim. Lalu kalau saudara mendengar saya ngomong Yeshua HaMashiach, itu Yesus Kristus, sama ya. Saya hanya memakai nama aslinya ya dalam bahasa Ibrani. Hal yang paling penting ketika seseorang menikah, jadi ini pesan ini bukan hanya untuk Adrian dan Asya, tapi bagi kita semua, bahkan yang sudah menikah, yang belum menikah, yang mau menikah, untuk kita mengerti esensi pernikahan menurut kitab suci. Saya tidak gunakan kitab suci, tidak membawa, tapi semua yang saya sebutkan ini tertulis dalam kitab suci dan bisa dicek, karena ini direkam dan live ya. Dikatakan di dalam firman, di dalam Injil Yohanan atau Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia ya. Firman itu dalam bahasa aslinya disebut logos atau pengetahuan. Sebetulnya kata pada mulanya adalah firman lalu menjadi manusia itu terkena kepada Yeshua HaMashiach, yang adalah manusia yang berasal dari firman, atau firman menjadi manusia. Jadi sebagai orang Kristen kita harus jelas bahwa Yeshua HaMashiach yang kita sembah, yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus, itu adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya Yeshua HaMashiach itu manusia yang terbentuk dari firman? Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan Adrian? Bagaimana dengan Asya? Sepanjang sejarah peradaban manusia, manusia selalu mencari jati diri mereka. Mereka selalu bertanya, sebetulnya manusia itu siapa? Dengan segala daya upaya, dengan segala pemahaman apapun, konsep apapun dalam setiap agama, manusia selalu berusaha untuk mengeksplorasi keberadaannya agar menjadi manusia yang sejati. Tetapi manusia sejati itu tidak mungkin bisa terbentuk kalau keliru pemahamannya. Itu sebabnya dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman menjadi manusia. Artinya, tanpa suatu pengetahuan, firman itu logos, tanpa suatu pengetahuan yang benar tentang siapa manusia itu, manusia tidak mungkin menjadi manusia yang seutuhnya. Gitu maksudnya ya. Asya, Adrian bisa mengerti ya. Kalau nggak mengerti bisa tanya. Nah, lalu sekarang dikatakan dalam firman di dalam kitab Kejadian, ketika Adam ya, cerita itu pasti kita tahu semua. Ketika Adam seorang diri, Elohim memberikan teman kepada dia. Dan cerita itu pasti diketahui, ada seorang perempuan, kita sebut Hawa kan. Ketika Adam melihat Hawa, Adam langsung berkata, ini tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Itu bisa dibaca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 23. Jadi ketika Adam bertemu dengan Hawa, pria bertemu dengan wanita, sang pria itu berkata bahwa wanita ini adalah daging, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Jadi bukan orang lain, itu adalah dirinya sendiri. Nah, lalu dikatakan dia disebut perempuan karena diambil dari laki-laki.
Jadi kalau sekarang diaplikasikan untuk Adrian dan Nasya, bagi Adrian, Nasya itu bukan orang lain, itu ya dirimu sendiri. Bagi Nasya, Adrian juga bukan orang lain, karena kamu itu diambil dari dia. Nah, filosofi seperti ini mendasari hidup nikah Kristen. Ketika Yesus berkata bahwa apa yang dipersatukan manusia oleh Elohim tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang disatukan Elohim? Nah, begini. Adrian tentu dulu nggak pernah kenal Nasya. Nasya juga tidak pernah kenal Adrian. Tapi dalam filosofi pernikahan dalam kitab suci, meskipun kalian tidak saling kenal, tapi kalian itu adalah satu manusia yang hanya satu. Hanya terpisah oleh waktu dan tempat dan keadaan. Dan ketika kalian saat ini ada di sini, maka kalian dipertemukan kembali. Sehingga seperti Adam bertemu dengan Hawa, dia berkata, engkau tulangku dan engkau dagingku. Jadi artinya yang dipersatukan Elohim itu, nah kita cuma manusia ya, Elohim yang maha kuasa, yang menjadikan semuanya, dia itu sudah menjadikan kalian berdua itu adalah satu. Tetapi dalam historisnya, kalian itu memiliki orang tua masing-masing, punya latar belakang kehidupan yang berbeda, tapi pada akhirnya disatukan kembali oleh Elohim. Nah, karena kalian adalah satu memang, lalu dikembalikan kepada kesatuan itu oleh Elohim, maka tidak seorang pun boleh menceraikan kalian, karena memang kalian itu satu. Jadi maksudnya begini, banyak kita pemahaman kita tentang pernikahan ya, bahwa istri itu dulunya kan orang lain, bukan siapa-siapa, dan kita berusaha saling memahami, saling belajar memahami. Itu sebabnya orang ada masa pacaran dan sebagainya. Tapi bukan seperti itu filosofi pernikahan dalam firman. Jadi kalian itu memang satu. Nah, nanti begini, dasar dari pernikahan kalian nanti ini adalah inti dari seluruh kitab suci. Kasihlah Yahweh Elohim dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ada hal yang perlu saya jelaskan dengan ayat ini, karena ayat ini adalah inti dari kekristenan, inti dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya mau tanya sama Adrian, bagaimana caranya kamu bisa mengasihi Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi? Mengasihi sesama dulu. Nah, sekarang mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana caranya bisa mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Saya bantu ya. Kalau sesamamu itu sangat berbeda dengan kamu, bisakah kamu mengasihi dia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri? Tidak bisa. Betul. Kamu bisa mengasihi, jadi gini, hukum itu adalah hukum yang terutama. Mengasihi Yahweh Elohim dengan sepenuh hati dan sebagainya, lalu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Menurut Adrian dan Nasya, kalau mengasihi Yahweh Elohim itu seperti mengasihi dirimu sendiri kan? Karena hukum itu dua, tapi itu satu dan sama. Tapi banyak orang Kristen nggak mengerti. Banyak mereka berpikir kalau mengasihi Tuhan atau Elohim itu mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Tapi kalau mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Padahal dua hal itu sama. Itu sebabnya dikatakan dalam surat Yohanes bahwa tidak mungkin kita bisa mengasihi Elohim yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang
Bisa kita lihat. Jadi sebetulnya pengertian ayat itu adalah kasihlah Yahweh Elohimmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihlah juga sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sama. Masalahnya, mungkinkah kita mengasihi Yahweh Elohim seperti kita mengasihi diri kita sendiri kalau keadaan kita dengan Elohim itu sangat berbeda? Mungkinkah kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri kalau keadaan manusia sesama kita itu sangat berbeda dengan kita? Bukankah perbedaan itu yang menciptakan peperangan? Bukankah perbedaan itu yang menciptakan berbagai macam pertengkaran? Nah, kita akan kembali kepada pribadi Yeshua HaMashiach, Sang Firman yang menjadi manusia. Nasya Adrian kan disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Ada selalu banyak orang berkata bahwa kekristenan itu berpusat pada Kristus, sehingga disebut Kristosentris. Tetapi pemahaman tentang Kristosentris itu seringkali tidak dipahami dengan baik. Apa maksudnya Kristosentris? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan kita tujukan kepada Dia? Kristosentris itu artinya bahwa kita harus menjadi seperti Kristus, bukan sekedar hidup kita untuk Kristus. Jadi Kristosentris adalah kita harus menjadi seperti Dia. Nah, Dia itu siapa? Ini pertanyaan terbesar. Yeshua HaMashiach itu siapa? Dia firman yang menjadi manusia, Sang Ilahi yang menjadi insan. Yeshua sering menyebut dirinya sebagai aku ini anak manusia. Sebagai anak manusia, Dia berhasil mengasihi Elohim dan mengasihi sesama dengan sempurna, sehingga Dia menjadi pokok keselamatan bagi seluruh alam semesta. Sekarang pertanyaannya, Yeshua HaMashiach sendiri, kita lihat manusianya ya, kan Dia manusia, Dia sebut dirinya anak manusia. Sekarang Dia harus juga melakukan hukum yang sama. Kasihlah Yahweh Elohimmu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yeshua mengasihi dirinya sendiri nggak? Mengasihi dirinya sendiri nggak Yeshua? Ya. Lalu dirinya Yeshua HaMashiach itu seperti apa? Adrian manusia, Nasya manusia. Lalu kalau Yeshua harus mengasihi Elohim dan sesamanya seperti Dia mengasihi dirinya sendiri, dirinya itu siapa? Dirinya itu Sang Ilahi dan Sang Insan. Bisa ngerti sampai di sini? Di dalam diri Yeshua, mengapa Yeshua bisa berhasil mengasihi Elohim, Sang Ilahi? Karena Dia mengasihi seperti dirinya yang juga Sang Ilahi. Sebagai Sang Ilahi, Dia mengasihi dirinya, maka kasih kepada dirinya itu bisa mengasihi Elohim, Sang Ilahi. Sebaliknya juga, Dia adalah memiliki sifat insani 100%, dan Dia bisa mengasihi dirinya 100%, sehingga Dia bisa juga mengaplikasikan kasih kepada dirinya yang adalah insani 100% itu kepada manusia sesamanya. Sehingga di sini Dia benar-benar menjadi pokok keselamatan bagi setiap manusia. Tidak ada manusia yang seperti Dia. Tetapi di dalam kekristenan, Dia adalah pokok, pusat dari penyembahan kita. Artinya, Adrian dan Nasya itu harus menjadi seperti Yeshua HaMashiach. Dan ketika Adrian dan Nasya harus menjadi seperti Yeshua HaMashiach, maka Adrian dan Nasya juga harus berpikir bahwa kalian itu seperti Elohim. Hanya dengan percaya bahwa kalian seperti Elohim, maka kalian bisa mengasihi Elohim seperti mengasihi dirimu sendiri. Karena dirimu ini adalah Elohim yang bisa mengasihi Elohim. Bagaimana caranya? Kamu kok bisa, manusia kok bisa seperti Elohim? Ketika seseorang dilahirkan kembali, Roh Elohim, Roh Kudus tinggal di dalam hidup, memberikan keilahian kepada dirimu,
Sehingga kita disebut anak Elohim. Yesua juga disebut anak Elohim. Nah, jadi kalian bisa mengasihi Elohim dan itu tidak gagal kalau kalian melihat diri kalian adalah sang ilahi juga. Dan kalian tidak akan gagal mengasihi sesama manusia ketika kamu juga melihat dirimu adalah 100% manusia, persis seperti Yesus. Nah, sekarang ini pokok yang terakhir yang ingin saya ungkapkan kepada Adrian dan Nasya. Menurut kalian pasti membaca kitab suci. Bolehkah orang Kristen menikah dengan yang tidak seiman? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh? Enggak boleh? Enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Nah, kalau salah satunya tidak seiman, itu berarti salah satu tidak dilahirkan kembali, salah satu tidak memiliki Roh Kudus. Maka akan terjadi sesuatu ketimpangan. Akan saya terangkan sedikit ya. Ketika Adrian menikah dengan Nasya, sama-sama ini kan seiman, sama-sama dilahirkan kembali, sama-sama ada Roh Kudus. Tetapi di dalam diri setiap manusia, karena kita itu anak Hawa, di dalam diri Hawa itu selalu ada unsur ilahi dan unsur manusiawi atau insani yang bercampur. Katakan saja, di dalam diri setiap orang percaya masih ada sifat-sifat kedagingan yang lama yang harus dikikis. Tetapi dia juga punya sifat ilahi yang baru yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Nah, ketika Adrian melihat Nasya, ada orang bilang, orang menikah itu bertengkar biasa, kan gitu kan? Biasa pertengkaran terjadi, ya, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kamu sebagai suami nanti melihat Nasya sebagai istri, pasti suatu hari ada sesuatu hal yang kamu tidak suka. Sedang kamu pacaran aja pasti ada yang enggak kamu suka itu. Nah, kita pernah ngomong, ada yang kamu nggak suka dalam diri Nasya, ada ini. Nah. Tapi tahukah kamu, kalau Nasya adalah bagian dari dirimu, apa yang tidak kamu senangi dalam diri Nasya itu sebetulnya sifatmu sendiri, tapi yang belum timbul dalam dirimu, tapi timbulnya dalam diri dia. Itu filosofi pernikahan dalam kekristenan. Dan kamu camkan ini baik-baik, karena khotbah nikah seperti ini belum pernah saya dengar. Ini kamu yang dengar, dan semua orang yang ada di sini. Ketika Nasya melihat Adrian, ada hal yang tidak disukai Nasya, itu sebetulnya adalah bagian diri Nasya sendiri, tapi yang belum menjadi pengalaman, belum diketahui oleh Nasya. Sehingga dalam hal ini, ketika suami dan istri diperhadapkan, disatukan dalam pernikahan, sebetulnya mereka itu hanya dipertemukan dengan diri mereka sendiri. Seperti dalam diri manusia, tidak semua hal dalam dirimu kamu suka. Itu sebabnya mengapa manusia itu sering berontak terhadap dirinya, sering berusaha untuk mengubah hidupnya, nasibnya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak dia sukai dalam dirinya. Dan yang tidak disukai itu bisa kamu sadari, tapi juga bisa tidak timbul dan tidak kamu sadari. Nanti timbulnya itu dari sang istri. Sang istri juga demikian. Nah, jadi kalau keduanya adalah orang beriman yang dilahirkan kembali, maka kalian memiliki sifat ilahi dan sifat manusia lama. Yang manusia lamanya harus dikikis, tetapi manusia barunya terus-menerus baru. Dan begitu. Nah, jadi itu yang menjadi pesan saya. Adrian, ingat baik-baik, Nasya bukan orang lain. Memang betul Nasya itu anaknya Pak Jinarto dan Ibu Ruth. Tapi ini adalah dirimu sendiri yang katakan saja lama sejak kalian belum dilahirkan itu sudah terpisah dari dirimu. Karena kita sebelum ada, kita itu ada di dalam Elohim. Manusia itu bukan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Tapi manusia adalah roh Elohim yang dihembuskan ke dalam tanah liat sehingga menjadi manusia. Keberadaan itu kekal bersama dengan dia. Nah, jadi Adrian harus menyadari bahwa ini adalah dirimu sendiri. Itu sebabnya dikatakan oleh firman, istri adalah tubuh. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Kalau kamu membenci Nasya, kamu marah sama Nasya, kamu menghukum Nasya, kamu tidak mengampuni Nasya, kamu sering protes terhadap Nasya, itu sama, itu kamu lakukan semua itu kepada dirimu sendiri, kepada dirimu yang tidak kamu kenal, yang asing. Nah, itu sebabnya dengan pernikahan pria dan wanita di dalam Yesus Masih, kalian diperkenalkan dengan diri kalian yang sesungguhnya. Waduh, sifatnya suamiku kok jelek. Itu adalah bagian dari sifat istri juga. Ini misalkan, wah, sifat istriku kok jelek, yaitu kejelekanmu sendiri juga. Nah, dalam hal yang seperti ini, ada suatu peranan aktif yang ditentukan oleh Elohim untuk supaya pernikahan, kesatuan ini benar-benar menjadi sempurna. Itu tanggung jawab ada di pria, di suami. Firman katakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus Hamasiah mengasihi gerejanya. Hai istri, tunduklah kepada suami, taat. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia mentaati perintah. Jadi seorang istri, kasih istri kepada suami itu dinyatakan dengan penundukan dan ketaatan. Kasih suami kepada istri dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan berlimpahnya anugerah, seperti anugerah yang dilimpahkan Yesus Masih kepada gereja. Dan sebagai seorang suami, jangan menuntut istri itu sempurna. Istri harus baik, istri harus menyenangkan aku. Tidak, itu keliru, itu pernikahan dunia. Pernikahan Kristen adalah suami itu yang selalu ambil peranan aktif dalam rumah tangga. Suami tidak diminta dilayani, tapi suami yang melayani istri. Seperti Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani oleh umatku, tapi aku melayani mereka. Kalau seorang suami bisa menempatkan dirinya dengan tepat sesuai dengan firman, pasti istrinya juga akan menjadi seperti diri, seperti yang kamu mau, karena dia adalah bagian dari diri. Ada pertanyaan? Bisa mengerti semua? Ya. Jadi kalian bukan dua orang yang berbeda yang disatukan. Kebanyakan orang berpikir, oh dulu kita berbeda, sekarang sudah disatukan. Bukan. Kita disatukan itu hanya dikembalikan menjadi satu. Asal mulanya kalian itu memang satu. Itu yang namanya dipersatukan oleh Elohim. Sehingga tidak ada perceraian di dalam kekristenan. Kejelekan suami atau istri apapun hanya bagian dari semua yang terjadi, semua yang terbentuk dari pengalaman hidup, latar belakang, pendidikan, dan semuanya yang masing-masing kalian memiliki orang tua dulu. Tetapi sesungguhnya kalian adalah satu. Itu sebabnya itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Dan di hari pernikahan seperti ini, mengapa saya khotbah seperti ini, dan itu mungkin menguras pikiran juga, lumayan. Tetapi percayalah, pernikahan itu tidak perlu dipenuhi dengan emosi-emosi. Emosi tidak membentuk manusia. Emosi keluar dari manusia yang merasakan sesuatu. Tetapi manusia dibentuk dari pemahaman, pemikiran, pengetahuan yang akan membentuk emosinya dengan benar. Banyak orang menikah secara sensasional melalui ritual-ritual apapun yang luar biasa, tapi pernikahannya berantakan.
Dan saya selalu di dalam setiap pemberkatan nikah, selalu saya tekankan berkali-kali, tidak ada satupun pendeta di dunia yang bisa memberkati pernikahan. Dan pernikahan kalian itu langgeng, baik, sukses, diberkati, bukan tergantung dari doa bahkan 1000 pendeta. Pernikahan yang pertama di Taman Eden hancur, padahal itu yang menjadikan adalah Elohim. Tetapi tetap pernikahan itu akan langgeng jikalau kalian mengerti firman pengetahuan bahwa kalian adalah satu orang yang sebelum kalian saling mengenal, kalian itu diizinkan untuk terpisah, tetapi sekarang disatukan kembali. Dan itu akan menjadi suatu dasar pijakan bahwa tidak mungkin kalian itu bisa saling membenci. Ya berarti kamu membenci dirimu sendiri. Jadi nanti nggak tahu apa yang terus akan kalian lakukan. Tapi saya mau pesan pada kalian, untuk orang tua kalian. Saya banyak melihat itu, ya tidak tahu itu musimnya mulai kapan itu. Dulu nggak ada. Tapi sudah 10 atau 20 tahun ini begitu menikah, anak-anak berterima kasih pada orang tua untuk semua, pamitan juga pada orang tua untuk semua kasih yang mereka nyatakan sehingga kalian bisa seperti ini. Itu saya tidak menentang, itu baik-baik saja. Tapi ingat, bukan berarti di hari pernikahan kalian mungkin sujud, berlutut, dan mungkin mencium lutut orang tua. Terima kasih karena selama ini kami sudah dipelihara, diberi kasih sayang dan sebagainya. Bukan berarti dengan pernikahan kalian itu berterima kasih sudah selesai. Sesungguhnya banyak orang setelah menikah justru semakin menjadi beban bagi orang tua. Paling tidak jadi babysitter itu bagi cucu-cucunya. Tidak akan pernah cukup. Saya melihat banyak anak-anak berterima kasih di hari pernikahan, tetapi setiap hari di rumah orang tua, mau makan, mau minum, mau pergi, diberi uang, tidak pernah berterima kasih. Jangan menjadi orang seperti itu. Selama orang tua ada, kalian harus selalu berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih bukan menunggu momen seperti pernikahan seperti ini. Itu adalah momen setiap hari. Kasih orang tua itu sangat berharga. Ya. Kalian orang tuanya bertambah 2. Nasya juga orang tuanya bertambah 2. Artinya kewajiban dan beban sebagai seorang anak itu double. Jadi menikah itu bukan mau enak-enakan, tetapi justru kewajiban hormat kalian kepada orang tua double. Ya kan? Yang terakhir yang saya mau pesankan kepada kalian, kalau kalian ditanya, kamu menikah ini lalu tujuanmu? Tujuanmu menikah ini? Kok kamu menikah? Apa artinya? Oh, tujuannya membangun keluarga baru. Nasir? Oh, tujuannya mau hidup bersama orang yang saya sayangi. Tadi kalian sudah dengar kalau kalian itu satu. Jadi kalau kalian menikah tujuannya dipersatukan kembali. Yang sudah lama kalian tidak tahu bahwa kalian adalah satu, sekarang disatukan. Tujuannya itu. Tetapi dalam firman ada tujuan orang menikah. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa Elohim menghendaki kesatuan suami istri. Tujuannya adalah mencari keturunan ilahi. Tetapi keturunan ilahi di sini itu sudah dipenuhi di dalam Yeshua Masiah. Jadi sejak
Adam dan Hawa, kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu suami istri terus pernikahan terjadi itu untuk mencari satu keturunan ilahi, dan itu ada di dalam Yesus Mesias. Sekarang tujuan kalian menikah itu bukan lagi keturunan ilahi. Memang benar kalau kalian punya anak, ya harus itu jadi keturunan ilahi juga, harus menjadi sama seperti Yesus juga sama. Tetapi tujuan hidup kita itu tidak boleh keluar dari apa yang Elohim cari. Jadi begini, Adrian Nasia percaya nggak kalau hidupmu itu 100% ada di tangan Elohim? Ya. Kalau hidupmu 100% ada di tangan Elohim, Elohim itu jelas di dalam Yesua berkata bahwa dia mencari di antara manusia itu penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saya hanya pesankan, saya sebagai orang tua, saya pernah muda. Sejak muda saya tidak pernah punya cita apa-apa. Saya tidak pernah keinginan apapun. Sejak muda saya itu tidak pernah kepingin punya ini, punya itu, bisa ini, bisa begitu, enggak pernah. Sejak muda sampai hari ini, keinginan saya cuma satu, menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Elohim Bapa kita. Karena itu yang dicari oleh Elohim. Tapi sayang, banyak orang hidup tujuannya itu mencari sesuatu yang dicari juga oleh orang lain. Kamu gak usah cari kekayaan, bukan berarti kamu gak boleh kaya. Kamu gak usah cari ketenaran, bukan berarti kamu gak jadi orang tenar. Kamu gak usah cari uang seperti budaknya uang. Kamu kerja dengan wajar, apa yang bisa kamu kerjakan. Tapi ingat, semua hal-hal itu seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya. Tujuannya ya bagaimana ya supaya bisa punya ini, punya itu, bisa enak mendapatkan ini, mendapatkan itu. Pada akhirnya apapun yang kita dapatkan harus kita tinggalkan ketika kita mati, betul kan? Untuk apa semuanya? Firman tidak pernah mengajar umatnya, umat Elohim, untuk mencari seperti yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tujuan hidup kita cuma satu. Apa yang dicari oleh Elohim? Jawab itu tantangan. Menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau ditanya tujuan kamu menikah apa? Tujuannya supaya kami suami istri bisa menyembah dia dengan benar di dalam roh. Kalau kalian bisa menjadi suami istri yang menjadi penyembah-penyembah yang benar, kalian tidak akan kekurangan suatu apapun yang terbaik dalam hidup. Percaya, ingat baik-baik pesan dari Tuhan. Dan ini juga pesan bagi semua orang yang ada di sini. Karena di sini juga banyak suami istri. Tujuan hidup kita hanya satu, menyembah dia. Karena itu yang dicari oleh dia. Bapak kita tidak mentah mencari orang pintar, tidak pernah mencari orang kaya, tidak tertarik dengan nanti malam ada apa ini resepsi yang meriah pasti. Elohim nggak tertarik sama sekali dengan resepsi seperti itu. Dia hanya tertarik kepada orang yang mau menyembah dia. Jawab tantangan, maka kalian sungguh-sungguh akan mencapai tujuan hidup kalian. Mau saya ajak nyanyi, dan jemaat yang bisa menyanyi juga boleh ikut. Ya, sambil pakai berdiri. Bila ku pandang kesucianmu, bila ku camkan keilahianmu, bila sekeliling jadi budak karena sinarmu,
ku sembahkan Yesus, tujuan hidupku untuk ku sembahkan Bapa, ku sembahkan Yesus, tujuan hidupku untuk sembahkan tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk sembahkan